Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan program Q&A dari teman-teman sekalian yang akan dijawab langsung oleh Bapak Tahsil. Pertanyaan yang pertama, dalam Islam seorang ayah dilarang menikahi anak tirinya apabila sang ibu telah digauli. Namun jika belum digauli boleh. Pertanyaannya, apakah hal tersebut juga berlaku untuk seorang anak yang ingin menikahi ibu tiri yang sudah pisah dengan sang bapak? Terima kasih. Memang di dalam perkawinan khususnya Islam dikatakan rumit, dikatakan gampang. Yang penting kalau kita prosedur dengan fikih, insya Allah tidak ada masalah. Untuk yang pertama tadi, memang seorang anak yang menikahi ibu tirinya yang sudah digauli oleh orang tuanya atau duhul atau bapaknya, itu memang tidak diperbolehkan. Tetapi khusus yang ditanyakan itu tadi adalah bagaimana seandainya anak ini tadi menikahi ibu tirinya. Jadi anak tiri menikahi ibu tirinya yang sudah dipisah gitu ya, yang sudah dicerai oleh bapaknya atau ayahnya. Ini terlepas dari sudah duhul atau belum, sudah digauli atau belum. Di Islam itu kan ada beberapa macam wanita yang tidak boleh dinikahi. Yaitu yang pertama itu adalah ibu. Ibu ini tadi kalau kita jabarkan juga panjang, juga banyak. Tidak yang dimaksud itu ibu sendiri, ibu kandung, itu tidak. Tetapi ibu ke atas, ya, keturunan ibu ke atas. Misalnya ibu kandung, kemudian ibunya ibu, kemudian ibunya ibu, kemudian ibunya nenek, ibunya dan seterusnya. Jadi jalur ibu tadi tidak boleh. Kemudian yang tidak boleh dikawin lagi adalah ke bawah itu adalah adiknya ibu, perempuan itu juga pokok jalur wanita itu tadi tidak. Nah, khusus kepada anak laki tiri menikahi ibu tiri ini tadi sudah jelas kalau digauli sudah tidak boleh. Tetapi apakah belum digauli apa boleh? Ini sama saja hukumnya. Jadi tidak diperbolehkan wanita yang sudah menjadi status ibu tiri yang sudah pernah menjadi istri bapak, terlepas sudah digauli atau belum, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kehormatan predikat ibu itu tadi akan nanti luntur seperti apa nanti. Jadi terlepas sudah digauli atau belum digauli, yang namanya anak tiri menikahi ibu tiri tadi atau menikahi bekas istrinya bapak itu tadi memisah ibu tiri tadi, pisah hidup atau pisah mati, cerai hidup atau cerai mati, itu tidak boleh. Tidak boleh untuk laki-laki itu tadi untuk menikahi ibu ini tadi. Sementara itu yang fokus pertanyaan tadi apakah boleh tidaknya, tidak boleh. Jadi seorang anak tiri laki-laki menikahi ibu tiri bekas dari bapak tadi itu tidak diperbolehkan. Itu kalau mau baca ada di surat An-Nisa, ya. Surat An-Nisa ayat 22, ya. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang dilarang tadi, kecuali yang sudah berlalu. Sebelum fikih muncul mungkin tidak masalah karena memang kita belum tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada pertanyaan dari anak-anak. Yang pertama, apakah memanjangkan rambut bagi laki-laki termasuk sunnah Rasul? Saya jawab, bagi laki-laki memanjangkan rambut itu para ulama kontra. Ada yang mengatakan sunnah karena Rasulullah rambutnya panjang
Ada yang sampai sebahu kemudian tapi dipotong. Ada yang mengatakan sampai ke kedua telinganya. Jadi artinya ada yang kontra. Kontra itu artinya memanjangkan rambut bukan sunnah Rasul, tetapi itu hanya sebagai sebuah kebiasaan pada zaman di Arab sana. Karena kondisinya panas, maka orang-orang Arab kebanyakan rambutnya panjang-panjang untuk menutupi terik matahari yang begitu panas di sana, sehingga memanjangkan rambut boleh-boleh saja bagi laki-laki, tetapi perlu dirawat. Akan tetapi kalau di sini di sekolah, ya, di sekolah, karena kita di sistem yang ada di sekolah ini, maka ada aturan tersendiri. Ada aturan tersendiri, maka kita harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Jadi rambut harus rapi. Kalau konsep di Indonesia ini, rambut panjang itu identik dengan anak yang nakal. Oleh karena itu, maka perlu dirapikan rambut itu. Kita mengikuti konsep bahwa memanjangkan rambut ini boleh. Intinya boleh selama itu dirawat dengan baik. Tetapi ketika sekolah, maka rambut harus rapi dan mengikuti aturan yang ada di sekolah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghilangkan sifat sombong, riya, iri, dan dengki? Penyakit yang kamu sebutkan tadi adalah penyakit hati, penyakit yang tidak bisa kita lihat, penyakit yang kasat mata. Kadang action daripada orang itu tadi tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati. Tapi semuanya itu adalah penyakit hati. Penyakit hati itu yang tahu hanya Allah. Manusia yang lain itu hanya merasakan aja. Semuanya itu tadi bisa dihilangkan. Semuanya itu bisa dihilangkan. Tetapi kita harus berbuat ikhlas. Nah, berbuat ikhlas. Apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi ketentuan Allah, apa yang menjadi putusan Allah. Sebenarnya orang yang iri itu tadi, salah satu penyakit tadi, iri itu tadi itu akan kebanyakan orang itu kan iri terhadap rezeki yang diberikan Allah. Kasat matanya seperti itu. Tetapi Allah itu memberikan rezeki itu tadi sudah ada ukurannya terhadap manusia itu tadi. Tetapi kalau kita kembali kepada Allah, ikhlas apa yang diberikan kepada Allah, kemudian menerima apa yang diberikan kepada Allah, dan kita tidak punya pikiran macam-macam kepada orang lain, maka insya Allah kita akan terhindar dari itu tadi. Kemudian berikutnya, untuk menghilangkan itu tadi tidak hanya sekedar berusaha untuk mengikhlaskan itu tadi, tetapi kita harus taat kepada perintah Allah. Kalau kita taat kepada perintah Allah, nah misalnya kita taat kepada sholatnya yang diperintahkan oleh Allah, nah itu kan bisa menghilangkan nahi mungkar, bisa menghilangkan perbuatan jelek. Mulai perbuatan jelek itu perilaku yang konkret maupun perbuatan jelek yang abstrak, yaitu di dalam hati. Insya Allah kalau kita taat terhadap perintah-perintah Allah, kemudian kita ikhlas didasari dengan ikhlas tadi, insya Allah penyakit-penyakit itu tadi hilang dan pasrah kepada ketentuan-ketentuan Allah. Terima kasih. Kedua, apakah perbedaan mani, wadi, dan madi? Kalau mani ini hukumnya ketika seseorang itu keluar mani, maka dia wajib mandi, ya, karena hadas besar. Dan mani ini hukumnya suci. Sedangkan wadi dan madi ini najis, ya, najis. Maka ketika keluar wadi dan madi, maka itu harus dibersihkan. Kemudian ya cukup dibersihkan saja, tetapi pakaian yang dipakai oleh seseorang yang keluar wadi dan madi ini najis. Itu bedanya ya. Kalau mani itu suci, orang yang keluar mani itu wajib mandi dan maninya suci. Kemudian sedangkan wadi dan madi itu najis, ya, itu perbedaannya.
Yang ketiga, perlukah tugas di saat di kelas sudah ada jam pelajaran penuh? Nah, ini ungkapan dari siswa kelihatannya ini ya. Ungkapan dari hati yang paling dalam dari seorang siswa yang diluapkan dalam bentuk pertanyaan. Kalau menurut saya, perlukah tugas di saat di kelas sudah ada jam pelajaran penuh? Tugas itu masih perlu. Jadi tugas itu ketika dalam proses pembelajaran di kelas, maka guru memberikan materi di kelas, maka untuk memantapkan materi bahwa siswa itu paham atau tidak, maka guru bisa memberikan tugas tambahan, tetapi porsinya tidak terlalu banyak. Jadi kalau saya biasanya menyebutnya ini sebagai camilan. Jadi silakan anak-anak ini setelah pembelajaran selesai, untuk supaya siswa itu ingat dan menambah paham tentang konsep yang telah diberikan oleh seorang guru, maka di rumah diberikan tugas tambahan supaya tetap mengingat kimia. Kalau saya kebetulan yang ngajar kimia, supaya tetap mengingat mata pelajaran yang diajarkan oleh guru itu dan mengurangi seorang siswa untuk bermain. Jadi tujuannya untuk itu. Jadi intinya, perlukah? Menurut saya perlu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.